Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perdagangan internasional dan perekonomian terbuka. Pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan berasal dari kata dagang. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perdagangan merupakan kegiatan menjual dan membeli. Sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antara negara yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah. Negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ekspor dan impor merupakan bentuk kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, sumber devisa. Dengan mengekspor barang dan jasa, negara kita akan memperoleh devisa. Devisa merupakan semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa ini bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat-surat berharga lainnya, dan dapat digunakan untuk membayar impor dan lain-lain. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Harga suatu barang cenderung meningkat bila jumlah barang yang dimaksud tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Agar harga tidak terus naik, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama sehingga harga dapat stabil kembali. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Peningkatan permintaan luar negeri terhadap hasil produksi Indonesia akan mendorong pengusaha membangun pabrik baru yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Yang keempat, mendorong alih teknologi. Barang-barang impor yang berteknologi tinggi seperti komputer, handphone, kapal selam, pesawat tempur mengharuskan masyarakat memahami dan mampu mengoperasikan barang-barang tersebut. Hal ini mendorong terjadinya alih teknologi dari negara pengekspor, yaitu negara maju, ke negara pengimpor atau negara berkembang. Yang kelima, memperluas konsumsi. Dengan adanya perdagangan internasional, hasil produksi suatu negara dapat dikonsumsi secara lebih luas ke negara lain. Misalnya adalah kurma dari Arab bisa dikonsumsi oleh banyak negara. Yang terakhir, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Contohnya, satelit adalah barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memperoleh satelit dengan cara membeli dari Amerika Serikat atau mengimpor dari Amerika. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan SDA atau sumber daya alam. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya alam, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjual bahan baku atau bahan mentah seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, karet ke negara lain untuk diolah. Contoh lain adalah Saudi Arabia memiliki ladang minyak bumi yang besar, tetapi memiliki sedikit lahan subur. Hal ini mendorong Saudi Arabia untuk mengekspor minyak bumi dan mengimpor berbagai hasil pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, terjadilah perdagangan internasional. Yang kedua adalah selera atau kesukaan. Selera atau minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap apel Amerika dan pir sandong dari Cina mendorong Indonesia untuk mengimpor buah-buahan tersebut. Artinya, Indonesia telah melakukan perdagangan internasional dengan Amerika dan Cina. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Bagi negara berkembang yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, merancang dan membuat sendiri sebuah handphone akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibanding bila negara tersebut membelinya dari negara lain. Dengan alasan ini, Indonesia lebih suka mengimpor handphone daripada memproduksi sendiri.
Bagi negara produsen handphone, perdagangan internasional memungkinkan mereka dapat menghemat biaya produksi, karena memproduksi dalam jumlah besar, biaya produksi rata-ratanya lebih murah. Yang keempat, perbedaan teknologi. Negara maju berteknologi tinggi yang mampu menghasilkan berbagai produk modern sangat ingin menjual produknya ke negara lain dengan tujuan memperluas pasar dan memperoleh keuntungan. Adapun negara berkembang yang berteknologi sedang atau rendah menghendaki perdagangan dengan negara maju agar dapat menggunakan produk mereka dan sebagai sarana alih teknologi. Selanjutnya, ingin meningkatkan keuntungan. Produsen memproduksi dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila produsen tersebut menjual produknya sampai ke luar negeri, maka keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Dalam perdagangan internasional, ada dua teori yang perlu dipahami. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak, yaitu teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations pada tahun 1776. Teori ini mengemukakan suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang jika negara itu mampu memproduksi barang tersebut dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Jika negara tersebut sepakat melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka sebaiknya negara tersebut hanya memproduksi dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Keunggulan mutlak adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keistimewaan. Contohnya adalah suatu negara memiliki kekayaan alam dan keahlian penduduk sehingga dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih murah dibanding negara lain terhadap produk yang sama. Pada tabel 5.1 merupakan tingkat produktivitas tiap satu unit produksi antara negara Cina dan Indonesia dalam jenis produk kain dan beras. Cina mampu menghasilkan kain lebih banyak dibandingkan Indonesia, karena per jamnya Cina menghasilkan 900 meter per jam, sedangkan Indonesia menghasilkan 500 meter per jam. Artinya, Cina lebih efisien atau lebih hemat atau lebih murah dalam memproduksi kain. Indonesia mampu menghasilkan beras lebih banyak dibandingkan Cina, yaitu jika dilihat dari beras, Cina menghasilkan 1.700 kg per jam, sedangkan Indonesia menghasilkan beras 2.500 kg per jam. Yang berarti Indonesia lebih efisien dalam memproduksi beras. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi beras, sedangkan Cina memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kain. Sebaiknya, Indonesia menjual beras ke Cina, dan Cina menjual kain ke Indonesia. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo, merupakan pelengkap dari teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak memiliki kelemahan karena tidak dapat menjelaskan mengapa suatu negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan mutlak atas suatu barang atau produk tetap bisa menjual atau mengekspor produknya ke negara lain. Teori keunggulan komparatif bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tabel 5.2 merupakan tingkat produktivitas tiap satu unit produksi antara negara Indonesia dan Jepang. Jenis produknya adalah TV dan tas, yang mana Indonesia menghasilkan TV 5 TV per hari, sedangkan Jepang 12 TV per hari. Untuk jenis produk tas, Indonesia menghasilkan 20 tas per hari, sedangkan Jepang menghasilkan 24 tas per hari. Dari tabel ini, jika kita cuma melihat produk yang dihasilkan, maka dapat kita katakan bahwa Jepang memiliki keunggulan absolut terhadap kedua jenis produk ini, baik terhadap
TV maupun terhadap tas. Nah, berikut penjelasannya. Jika menggunakan dasar teori keunggulan mutlak, menurut Adam Smith, Indonesia tidak dapat menjual atau mengekspor TV atau tas ke Jepang karena Indonesia tidak memiliki keunggulan mutlak atas keduanya. Pada kenyataannya, banyak negara di dunia tidak memiliki keunggulan mutlak, tetapi tetap bisa menjual produknya ke negara lain, dan kedua negara tetap memperoleh keuntungan. Teori keunggulan komparatif bisa menjawab fenomena tersebut. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa perdagangan masih bisa terjadi dan menguntungkan dua negara, meskipun hanya satu negara yang mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. Pertukaran akan terjadi dan tetap menguntungkan bila masing-masing negara punya keunggulan komparatif. Karena keunggulan komparatif melibatkan dasar tukar dalam negeri, yang mana di Indonesia 1 TV sama dengan 4 tas, karena 20 dibagi 5 sama dengan 4. Memproduksi 1 TV sama dengan memproduksi 4 tas. Jika di Jepang 24 dibagi 12, maka 1 TV sama dengan 2 tas di Jepang. Maka Indonesia lebih banyak menghasilkan tas ketika menghasilkan 1 TV dibandingkan dengan Jepang. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Jepang sebaiknya berspesialisasi dalam produksi TV dan Indonesia berspesialisasi memproduksi tas. Dengan melakukan spesialisasi dan kemudian mengekspornya, Jepang dan Indonesia sama-sama akan memperoleh keuntungan. Sebelum melakukan perdagangan internasional, Jepang dapat menukarkan sebuah TV dengan 2 tas menurut dasar tukar Jepang. Setelah berspesialisasi, memproduksi TV, dan melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia, Jepang dapat menukarkan sebuah TV dengan 4 tas, jika dilihat dari dasar tukar Indonesia. Artinya, keuntungan Jepang dalam perdagangan ini adalah 2 tas yang didapatkan dari 4 tas dikurang dengan 2 tas. Karena Indonesia dapat menghasilkan 4 tas yang sama dengan 1 TV, sedangkan Jepang hanya menghasilkan 2 tas jika menghasilkan 1 TV. Sebelum melakukan perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 4 tas dengan 1 TV, yaitu jika dilihat dari dasar tukar internasional. Setelah berspesialisasi memproduksi tas dan melakukan perdagangan internasional dengan Jepang, 4 tas dapat ditukarkan dengan 2 TV, karena di Jepang untuk memperoleh 1 TV hanya diperlukan 2 tas. Artinya, bila terdapat 4 tas, maka 4 tas tersebut dapat ditukar dengan 2 TV. Artinya, keuntungan Indonesia dalam perdagangan internasional dengan Jepang yaitu 1 TV yang didapatkan dari 2 TV dikurang dengan 1 TV. Selanjutnya, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Di samping memiliki manfaat, perdagangan internasional dapat mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Hal ini mendorong munculnya kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap negara berbeda-beda. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas berusaha meningkatkan ekspor dengan cara menghapus hambatan perdagangan, sedangkan kebijakan perdagangan proteksionis berusaha meningkatkan ekspor, antara lain dengan cara menurunkan tarif ekspor, yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Sedangkan bagi negara berkembang, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila negara bisa melindungi industri dalam negeri. Di antaranya dengan cara memberlakukan kuota impor atau batasan impor, bahkan larangan untuk mengimpor barang tertentu. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran.
Untuk menghindari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis sebagai salah satu alat. Caranya dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor, dan larangan impor. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas, merupakan kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik atau liberal yang tidak menghendaki adanya rintangan atau hambatan dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran dengan alasan yang pertama mendorong persaingan antar pengusaha sehingga tercipta produk yang berkualitas dan teknologi tinggi. Yang kedua, mendorong penghematan biaya sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya serendah-rendahnya dan dijual dengan harga bersaing atau efisien. Yang ketiga, menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli, dan investasi ke berbagai negara, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian. Yang keempat, dapat meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas. Yang kelima, memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen sehingga mereka lebih bebas dalam memilih berbagai produk yang diinginkan. Karena dalam perdagangan bebas tidak terdapat rintangan atau hambatan, maka harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sesuai dengan hukum ekonomi. Saat ini, perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan tertentu. Artinya, perdagangan bebas hanya berlaku bagi negara yang ada di kawasan tersebut. Bagi negara bukan anggota kawasan tersebut tidak berlaku ketentuan perdagangan bebas, sehingga di negara tersebut masih terdapat berbagai rintangan seperti tarif, kuota, diskriminasi harga, dan lain-lain. Contoh organisasi perdagangan bebas adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis merupakan kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis adalah yang pertama, perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju, karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk industri negara maju dinilai terlalu mahal atau tinggi dibanding harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang. Yang kedua, untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara yang sudah maju dan berpengalaman. Yang ketiga, untuk membuka lapangan kerja. Dengan melakukan proteksi, industri-industri di dalam negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, untuk menyehatkan neraca pembayaran. Agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis, caranya dengan meningkatkan ekspor. Yang kelima, untuk meningkatkan penerimaan negara, dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor. Negara dapat meningkatkan penerimaan. Kebijakan perdagangan proteksionis dapat dilakukan dengan membuat berbagai hambatan, di antaranya yang pertama kuota impor, merupakan kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Dengan demikian, setelah mencapai jumlah tertentu dalam suatu periode, pengimpor dilarang menambah jumlah barang yang diimpor. Yang kedua, kuota ekspor merupakan kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor dengan tujuan menjamin persediaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kuota impor pengertiannya sama dengan kuota ekspor,
yang mana kita menetapkan batas jumlah tertentu, baik itu terhadap impor maupun terhadap ekspor. Yang ketiga, subsidi merupakan kebijakan dengan cara memberikan subsidi atau tunjangan kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor, sehingga harga barang dari perusahaan tersebut bisa bersaing dengan barang luar negeri. Pemberian subsidi akan membuat harga jual barang menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan harga jual barang luar negeri. Yang keempat, tarif impor merupakan kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis bisa bersaing dengan barang impor. Pada umumnya, tarif impor dikenakan dalam bentuk persen dari nilai barang yang diimpor. Contohnya adalah tarifnya 10% atau 20% atau 5%. Untuk bahan-bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Tarif impor dikenal juga dengan istilah pajak impor atau bea masuk. Yang kelima, tarif ekspor merupakan kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Umumnya, tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor merupakan pajak ekspor atau bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dan tarif impor selain digunakan sebagai alat proteksi, juga bermanfaat menambah penerimaan negara, karena dengan adanya tarif, negara akan menerima sejumlah uang. Yang keenam, premi merupakan kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan kuantitas atau jumlah tertentu. Pemberian premi diharapkan bisa memacu produsen dalam negeri untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Ketujuh, diskriminasi harga merupakan kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan untuk satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan ini dilakukan salah satunya dalam rangka perang tarif. Contohnya, bila negara X menganggap barang hasil produksinya yang diekspor ke negara Y dikenakan tarif masuk yang tinggi, maka sebagai balasannya, bila negara Y mengimpor barang dari negara X akan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan negara Y akan menurunkan tarif masuknya terhadap negara X. Yang kedelapan, larangan ekspor merupakan kebijakan melarang ekspor untuk barang-barang tertentu dengan pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan pertimbangan ekonomi, suatu negara melarang mengekspor bahan-bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri. Larangan ekspor dengan pertimbangan politik, misalnya adanya embargo ekonomi dari PBB, di mana Irak dilarang mengekspor minyak bumi ke luar negeri. Sedangkan pertimbangan sosial budaya misalnya adalah suatu negara melarang ekspor benda-benda bersejarah serta flora dan fauna yang sudah langka. Yang kesembilan, larangan impor merupakan kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dengan beberapa alasan, di antaranya untuk melindungi industri dalam negeri, untuk membalas kebijakan perdagangan negara lain, dan untuk menghemat devisa. Dan yang ke-10 adalah dumping, merupakan kebijakan menjual suatu barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini yaitu memperluas dan menguasai pasar. Dumping bisa dilakukan bila terdapat aturan atau hambatan yang jelas dan tegas, sehingga konsumen di dalam negeri tidak bisa membeli barang yang didumping dari luar negeri. Sekian materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.